diri aku pribadi nggak yang terlalu ladylike banget. Aku lumayan tomboy, dan sementara pas jadi role tuh bener-bener kayak wah lepas banget nih, bebas tomboynya. Aku perannya di sini sebagai role. Role ini karakternya dia tuh cuek, terus dia anaknya berani, dia metal banget. Dia tuh nggak peduli banget sama semua aturan-aturan, norma-norma dalam hidup. Dia tuh ada beberapa kejadian di masa lalunya yang bikin dia tuh benci aja sama dunia. Dia tuh pengen berontak dan nggak suka aja sama semua aturan. Berarti beda banget sama karakter asli kamu. Melompat jauh, keluar jauh dari karakter asli. Iya cukup sih ya, agak berbanding terbalik juga. Tapi si role ini kan tomboy. Sebenarnya aku juga diri aku pribadi nggak yang terlalu ladylike banget. Aku lumayan tomboy, dan sementara pas jadi role tuh bener-bener kayak wah lepas banget nih, bebas tomboynya. Kadang kan kalau aku tomboy tapi masih ya ada norma-norma sosial sebagai perempuan yang aku nggak bisa kayak ngasal gitu ya. Nah ini pas jadi role tuh bener-bener kayak akhirnya. Apa yang dilakuin Ro di selama film ini yang paling kamu suka gitu? Dia ngelakuin apa sih dalam skenario itu? Apa ya? Aduh, aku pengen kasih tahu cuma jadinya bakalan spoiler. Cuma yang jelas menurut aku itu salah satu adegan yang terberat dalam film tersebut, dan di situ benar-benar kelihatan emosi, naik turun emosinya si role-nya ini juga kelihatan banget. Jadi itu aku cukup harus konsentrasi karena scene-nya panjang, terus naik turun emosinya tuh bener-bener gradasinya tuh kayak naik turun. Terus di situ juga kelihatan banget kalau role tuh setia kawan banget sama Cheris. Ro itu bisa dibilang kayak next level buat acting kamu juga nggak sih? Mesti pengembangan dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Betul. Maksudnya aku juga sangat bersyukur bisa join, bisa gabung di project Cheris dan Ro. Aku berterima kasih banget, aku udah ditawarin karakter ini. Bener-bener pas baca sinopsisnya, terus abis itu aku dibilang mau jadi apa nih, terus habis itu jadi role. Terus aku lihat, aku langsung kayak oke, aku mau banget. Soalnya gimana ya, pertama emang genre-nya sesuatu yang berbeda buat aku. Kedua, si karakter ini sangat menarik aja buat aku. Kayak yang tadi aku bilang, walaupun dia berani, dia metal banget, dia tomboy, dia nggak peduli sama aturan-aturan dalam hidup, tapi dia tuh punya beban rahasia, kesalahan di masa lalu yang akan bisa dilihat kalau misalnya nonton filmnya. Tapi itu menjadikan karakter si role ini nggak cuma kayak ya cuek, berani apa segala macam, tapi ada layer-layer dalam si karakter ini yang aku perlu pelajarin sih. Susah nggak untuk mendalami sosok role ini? Susah-susah gampang, karena maksudnya kalau tomboynya oke lah, aku agak-agak rada tomboy dikit. Cuma karena yang tadi aku bilang, karena dia ada layer-layernya, terus dia tetap orangnya juga tetap pedulian sama orang. Terus dia tuh tomboynya bener-bener metal banget. Jadi ya itu yang harus dipelajarin. Tapi kalau susah gampang, dan menurut aku setiap karakter yang aku mainin, karena background story-nya beda, karakternya berbeda, mau genre filmnya sama, tetap aja bakalan ada tantangan tersendiri sih. Ini kan genrenya thriller action ya? Ada musik slasher darahnya kah, atau ada slasher darahnya kah, atau pakai pegang alat gitu kan, thriller? Iya, ada darah, ada. Tapi pakai megang alat juga nggak? Pistol gitu? Alat, mungkin... alat iya. Apa tuh? Senjata api, senjata alat, senjata api. Ada berarti belajar dulu nggak tuh cara megangnya? Nah itu kayak tadi aku bilang, kebetulan memang megang senjata api tapi nggak ngerti juga. Emang
aku kan bukan kriminal kebetulan. Jangan sampai. Sherez dan siapa ya? Maksudnya bukan aslinya, bukan Feby-nya loh. Maksudnya si karakternya Roll dan Sherez ini kan bukan kriminal yang emang bisa memegang alat-alat atau senjata kayak gitu-gitu yang buat berantem. Ini emang anak ya yang kebetulan mereka lagi ada masalah dan penyelesaiannya itu agak sedikit unik daripada anak-anak biasanya gitu loh. Jadinya gitu aja sih, tapi bukan orang yang emang biasa memegang atau orang yang emang udah biasa berantem ngapa-ngapain orang lain. Jadi nggak butuh, malah emang aku harus nggak tahu karena kan memang bukan biasa. Tapi maksudnya kalau ditanya ada adegan tersebut ada. Tapi secara emosi kan tadi berat. Kalau secara fisik gimana? Jatuh bangunnya, adegan itu menguras fisik juga? Lumayan. Karena kan ya yang kayak tadi kalau misalnya ada kayak action thriller gitu kan teknisnya lumayan ribet ya, kayak adegan kameranya. Terus misalnya kita udah bener lawan mainnya nggak bener, ulang lagi dari awal. Terus banyak banget adegan teknisnya yang cukup menguras tenaga sih, dan karena itu kebanyakan scene malam, jadi ya kita otomatis pulangnya juga agak subuh, molor sampai pagi-pagi gitu sih. Paling kecapean itu, bahkan Pangeran itu abis banget syuting hari ini, break syutingnya kita kebetulan hari terakhir tuh sampai subuh, itu siangnya dia masuk rumah sakit. Kamu kan suka olahraga jadi agak terbantu mungkin ya? Kan suka olahraga nih sehariannya, mungkin agak terbantu juga. Lebih ke arah kayaknya udah biasa stripping ya, jadi kayak jadi kayaknya terasa ya. benar-benar udah terlatih untuk pulang pagi dan capek ya, jadi kayaknya nggak sakit-sakit amat.